Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat semua ya? Baiklah, kita akan memulai pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah membahas tentang perkembangan Bani Umayyah di Damaskus. Pada kali ini kita akan membahas Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Sebelum kita memasuki materi pelajaran, Ibu akan mengulas terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang masih ingat pendiri pemerintah Daulah Damaskus, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau disebut Muawiyah I. Dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Nah, Daulah Bani Umayyah adalah khalifah Islam pertama setelah Khalifah Ar-Rasyidin. Khalifah itu kepemimpinan di mana yang memerintah dari tahun 661 sampai dengan 750 Masehi di Jazirah Arab atau beribu kota di Damaskus, di mana pemerintahan dari tahun 661 sampai dengan 750 Masehi di Jazirah Arab atau beribu kota di Damaskus. Setelah tahun 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba atau Spanyol. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Langsung saja. Di sini kita akan membahas insya Allah tentang pendahuluan yang meliputi awal mula Islam masuk ke Spanyol di masa Umayyah I, lalu latar belakang berdiri dari dinasti Umayyah II, lalu peta wilayah, daftar pemimpin, periodisasi sejarah Islam di Spanyol, kemajuan sampai ke tokoh-tokohnya. Oke, kita ke pendahuluan. Yang pertama adalah kerajaan pertama dalam Islam itu ya Umayyah I yang berpusat di Damaskus, lalu digantikan oleh Bani Abbasiyah dan dilanjutkan oleh Umayyah II di Spanyol. Nah, secara ringkas, Spanyol itu dikuasai pada masa Khalifah Al-Walid, yaitu Umayyah I mempunyai khalifah namanya Al-Walid. Nah, beliau itu mengutus panglima atau pasukan untuk menguasai Afrika Utara, ya, di wilayah Afrika Utara, lalu berekspansi ke utaranya yaitu Spanyol. Nah, rentannya itu kurang lebih 53 tahun penaklukan wilayah Afrika Utara itu dari kekhalifahan Muawiyah. Nah, tokoh sentral dalam penaklukan Spanyol itu ada 3, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr. Misi penaklukan Spanyol itu 711 Masehi oleh Tariq dikirim Musa bin Nusayr. Musa bin Nusayr ini adalah gubernur dari Afrika Utara. Awalnya 7.000 pasukan, kemudian bertambah 5.000 sehingga 12.000 pasukan. Nah, sedangkan lawannya pasukan Gotik itu berjumlah 100.000. Masya Allah kan, 12.000 lawan 100.000. Qadarullah, Allah memenangkan pertempuran ini sehingga mereka takluk di pasukan Islam. Lalu pada tahun 711 Masehi, Islam masuk Andalusia atau Spanyol setelah Tariq bin Ziyad memimpin 7.000 pasukan mengalahkan pasukan Raja Roderick dari kerajaan Gothia. Setelah Bani Umayyah di Damaskus runtuh, ya kan, di Bani Umayyah setelah pasukan Umayyah itu, Bani Umayyah kan pusatnya di Damaskus ya, di Syam atau di Syria, itu kan menaklukkan wilayah Spanyol. Nah, di pusat kota, pusat pemerintahan yaitu di Damaskus, itu Bani Umayyah runtuh karena pertikaian internal sehingga dikudeta oleh Bani Abbasiyah. Nah, dalam kudeta itu salah seorang keturunannya ada yang berhasil meloloskan diri dan membuat kekuasaan dinasti Bani Umayyah yang baru, kurang lebih pada tanggal 15 Mei 796 Masehi.
yaitu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil yang memproklamasikan diri menjadi dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Lalu sistem penggantian kepemimpinan di sini diterapkan sistem monarki absolut ala Romawi, yakni dengan cara para amir yang sedang berkuasa sudah menunjuk dan menentukan penggantinya. Para pengganti ini disebut putra mahkota atau waliul ahdi. Nah, ini peta wilayahnya bisa dilihat. Peta wilayah ini Bani Umayyah 1, yang kemudian wilayah kekuasaannya itu dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Jadi kalau di Umayyah itu kan di Syam, di Damaskus. Nah, kalau di Abbasiyah di Baghdad. Nah, ini peta kekuasaannya. Nah, ini Umayyah 2. Nah, jadi di sini nih. Jadi di sini kekuasaan dari Umayyah 2 atau keamiran. Nah, bisa dilihat setelah Spanyol ditaklukkan, ternyata tidak berhenti di situ. Kita baca. Gelombang perluasan wilayah berikutnya dilanjutkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana sasarannya ditunjukkan untuk menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada As-Samah, tetapi usahanya itu gagal sehingga ia terbunuh pada 102 Hijriah. Selanjutnya pemimpin pasukan diserahkan kepada Abdurrahman bin Abdullah Al-Khafiqi. Dengan pasukannya, ia menyerang kota Bordeaux, Poitiers, dan dari sini ia mencoba menyerang kota Tours. Pertempuran ini dikenal dengan pertempuran Tours. Di kota inilah Al-Khafiqi ditahan oleh Charles Martel. Ia pun meninggal sehingga penyerangannya ke Prancis gagal dan tentara Muslim ditarik mundur ke Spanyol. Ini bisa dilihat, ini posisi Spanyol di sini, ya. Masya Allah kan. Spanyol sudah taklukkan, pasukan Muslim mau bergerak ke Bordeaux, ya, lalu ke Poitiers, lalu ke Tours, tapi tidak berhasil kenapa? Karena ini sudah terlalu jauh dari pusat pemerintahan Islam. Karena saat itu Spanyol kan belum jadi kerajaan, ya, baru menjadi bagian wilayah dari Damaskus. Nah, sedangkan dari Damaskus menuju Spanyol ke Perancis ini udah jauh banget. Bisa dibayangkan teman-teman, saat itu belum ada transportasi roda, transportasi apalagi udara, sehingga apa, perjalanannya jalan atau unta atau kuda gitu ya, sehingga perbekalannya itu udah nipis banget, mungkin kelelahan pasukan sehingga kalah oleh pasukan dari Perancis ini. Selanjutnya dalam periodisasi, ya, dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama itu Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh kekhalifahan Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Periode kedua yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil berkuasa di Spanyol dan tidak tunduk dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pembangunan peradaban ditandai dengan pendirian masjid dan sekolah-sekolah. Sehingga ketika dinasti Umayyah II atau Spanyol berdiri, itu bersamaan juga di Baghdad ada dinasti Abbasiyah. Lalu periode ketiga, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pada periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordoba. Lalu periode keempat, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau dengan istilah Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, dan Toledo. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian internal. Lalu periode kelima, meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Lalu periode keenam atau periode terakhir, tahun 1492 Masehi, Raja Ferdinand dan Ratu Isabel yang Kristen dapat mengalahkan Abu Abdillah dari Bani Ahmar yang berkuasa di Granada. Tahun 1609 Masehi sudah tidak ada lagi umat Islam di Spanyol.
Dan Toledo jatuh ke Spanyol pada tahun 1085, Cordoba 1236, dan Sevilla 1238. Nah, 1492 itu Granada terakhir, sehingga sudah nggak ada lagi orang Islam di Spanyol saat itu. Tapi qadarullah, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak orang Islam di Spanyol. Nah, di sini ada daftar pemimpin dari dinasti Umayyah II. Ini Abdurrahman I atau Abdurrahman Ad-Dakhil, yang kemudian dilanjutkan, ini masih menggunakan keamiran, ya, masih menggunakan keamiran. Lalu mulai dari Abdurrahman III itu sudah menggunakan khalifahan. Lalu, nah ini terakhir Hisham III di tahun 1027 sampai 1031 Masehi, dan ini hanya seberapa ini? 4 tahun ini setelah menjabatnya. Kita lihat kemajuan selama dinasti Umayyah II. Kemajuannya ini luar biasa, menyaingi dari dinasti Abbasiyah. Di bidang filsafat muncullah tokoh-tokoh seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail. Ibnu Tufail itu dalam karyanya yang terkenal adalah Hayy bin Yaqdhan, dan Ibnu Rushd itu karyanya yang paling terkenal adalah sampai sekarang adalah Bidayatul Mujtahid atau Tahaffutul Falasifah, ya. Tahaffutul Falasifah itu karya dari Imam Ghazali. Lalu Ibnu Rushd itu membuat karya yang mengkritik karyanya Imam Ghazali, yaitu Tahaffut at-Tahaffut. Lalu ada Ibnu Farras, Ibnu Batutah, ya, dalam buku yang paling terkenal adalah Ar-Rihlah. Lalu ada sejarah Ibnu Khaldun, ya, buku yang terkenal adalah Muqaddimah, yang menyimpan sejarah peradaban manusia, tentang sosial, bahkan tentang pajak, ya. Allah alam, ya. Lalu ada bukunya Ibnu Hazm Fiqih, dan ada tafsir Al-Qurtubi, ada Hasan bin Nafi, ada Ibnu Malik, ya. Ada Ibnu Malik dan sebagainya, banyak sekali. Nah, ada beberapa faktor kemajuan di dalam dinasti Umayyah II ini, yang antara lain adalah penguasa yang berwibawa, yaitu seperti Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman Al-Wasid, Abdurrahman An-Nasir, dan penguasa-penguasa yang mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan seperti Muhammad bin Abdurrahman Al-Hakam Al-Muntasir. Kalau sebelumnya Spanyol merupakan satu-satunya pusat keilmuan Islam, Mulukut Tawaif berhasil mendirikan pusat-pusat peradaban baru yang diantaranya justru lebih maju. Selain itu, pengaruh ilmu pengetahuan Islam Spanyol berlangsung sejak abad 12 Masehi dan menyebabkan kebangkitan kembali Eropa atau Renaissance pada abad 14 Masehi. Artinya apa? Artinya dulu Spanyol itu masih dalam Dark Age atau masa kegelapan. Sehingga ketika dikuasai oleh Bani Umayyah, dan di Bani Umayyah atau dalam kekuasaan Islam itu dinamika intelektual, dinamika ilmu itu luar biasa. Dan dalam kerajaan Islam atau dinasti Islam itu tidak mengenal namanya, diskriminasi agama. Apapun agamanya itu boleh belajar. Entah itu Yahudi, entah itu golongan Yahudi, entah itu orang Nasrani, itu boleh belajar. Sehingga apa? Banyak sekali orang-orang Spanyol, orang-orang Kristen yang belajar ke kekuasaan Islam dalam hal ilmu. Sehingga apa? Ketika orang Islam semakin banyak pertikaian, banyak konflik, banyak perebutan kekuasaan, justru orang-orang non-Islam malah mereka sudah semakin pintar, sehingga terjadilah masa Renaissance atau kebangkitan kembali Eropa. Dan wajar ketika orang Islam digulingkan oleh kerajaan Kristen, ya sudah selesai gitu ya. Dan Eropa sudah maju, apalagi dengan ada namanya ilmuwan-ilmuwan seperti Averroes, yaitu Ibnu Rushd, sehingga ilmu-ilmu beliau sudah diserap oleh orang-orang Eropa, dan maka Eropa lah menjadi maju sampai sekarang. Masya Allah, subhanallah. Contohnya ini, dalam pembangunan di masa Umayyah II itu dibangunlah Universitas Cordoba, ya, ada juga Universitas Sevilla, dan ini ada juga Madinatuz Zahro atau kota yang bercahaya. Kalau sekarang ya mungkin taman kota, ya, taman kota, tapi terlalu kecil. Kalau ini besar gitu ya. Ini juga ada Masjid Cordoba yang dulunya adalah katedral dan dijadikan masjid oleh dinasti Umayyah, lalu sekarang dijadikan museum. Nah, sampai sekarang lah terjadi kemunduran.
Kemunduran atau keruntuhan Bani Umayyah diawali dengan pemecatan Al-Mu'ayyad sebagai khalifah oleh sejumlah pemuka-pemuka Bani Umayyah. Dalam tempo 22 tahun terjadi 14 kali pergantian khalifah, yang umumnya itu melalui kudeta, dan 5 orang khalifah diantaranya naik tahta 2 kali. Nah, sehingga ini menjadi penyebab kemunduran atau kehilangannya roda pemerintahan yang bagus gitu ya. Daulah Muawiyah akhirnya runtuh ketika Khalifah Hisham III bin Muhammad III yang bergelar Al-Mu'tadi disingkirkan oleh sekelompok angkatan bersenjata. Ada beberapa faktor kemunduran dari dinasti Umayyah II ini. Yang pertama adalah adanya keretakan antara kelas atas dan bawah, di mana tidak adanya komunikasi politik yang intensif. Yang kedua, munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Yang ketiga, konflik antara Islam dan Kristen. Yang keempat, munculnya mulukut tawaif atau dinasti-dinasti kecil. Yang kelima adalah kemerosotan ekonomi. Setelah kita menyimak video tadi, kita ambil kesimpulan pendiri pertama Daulah Umayyah adalah Abdul Rahman Al-Dahkil atau Abdul Rahman I, yang mana pada masa pemerintahan Cordoba, pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Anak-anak sekalian, untuk tugas di rumah, silahkan kalian baca lagi sejarah tentang Daulah Umayyah Damaskus. Baiklah, baik dari buku pelajaran kita atau yang lainnya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, semoga kalian paham tentang Daulah Umayyah di Andalusia pada tahun 750 sampai 1031. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.